Oke, selamat datang di channel Pria Perkasa di Bumi, para pria-prianya Tuhan. Pada hari ini kita mendapat berkat yaitu saudara kita Bapak Yongki. Channel ini berbicara mengenai pria yang harus mengalami perubahan. Kenapa pria berubah? Karena pria itu sebagai sumber. Sumber yang akan bawa berkat hanya ada dua, berkat apa kutuk. Ya, kalau kita melakukan dosa, karena Bapak Yongki ini nanti akan cerita bagaimana dampak daripada akibat dosa daripada pria itu, maka akan turun mengalir kepada anak sampai keturunan ketiga dan keempat. Demikian di dalam Keluaran 20 ayat 5. Nah, oleh karena itu, pria itu harus kembali kepada Tuhan dan mengalami namanya satu pertobatan. Nah, bagaimana sih seorang gembala, seorang yang pemimpin bisa mengalami kejatuhan di dalam dosa, khususnya perzinahan. Nah, inilah di dunia kepriaan, maka kita akan bicara terbuka pada hari ini bagaimana Pak Yongki menceritakan sharing kehidupannya. Selamat datang Pak Yongki di Pria Perkasa di Bumi. Shalom, Pak Ya, Hartono. shalom. Senang Ya, sekali bisa ketemu Pak Hartono ya, luar lagi. biasa Pak Yongki ini. Ya, Pak Yongki bisa menceritakan pengalaman Pak Yongki. Bagaimana sebelum sudah mengenal Tuhan tapi mengalami kejatuhan ya. Iya, Tetapi kan pria walaupun jatuh, walaupun gagal kan kalau kita mau bangkit kan bisa gitu Pak Yongki ya. Mengalami iya, pemulihan, pengampunan dari Tuhan. iya, Ya, benar. silakan Iya, Pak Yongki. iya, memang Alkitab bilang begini kan Pak Hartono, 7 kali Iya. orang benar itu jatuh, Ya. dia akan bangkit kembali. Oh, bangkit kembali. Iya. Iya, jadi bisa jatuh, Bisa tapi jatuh. jangan kita nikmati kejatuhan, tapi kita harus berani dan mau untuk bangkit dari kegagalan atau kejatuhan itu. Iya. Silakan Iya. Pak Yongki. Bisa Ya, jadi menceritakan saya ini adalah kejatuhannya. gembala sidang ya. Saya seorang pendeta yang menggembalakan jemaat. Cuma Nah, kemudian saya jatuh di dalam dosa perzinahan hmm, dan perselingkuhan dengan salah satu pengerja di gereja di mana saya hmm. menggembalakannya ya. Nah, kalau ditanya mengapa kok saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala sidang kok sampai jatuh di dalam dosa yang memalukan ini. Nah, itu banyak orang bertanya seperti itu Pak Yongki. Iya, jadi salah satunya Iya. yaitu ketika saya tidak menghormati istri saya. Jadi saya Hmm. meremehkan istri saya. Dan itu adalah awal kejatuhan. Karena Alkitab kan bilang bahwa kita ini harus menghormati istri kita. Ya kan, bukan menghormati istri orang, tapi harus menghormati Istri orang, istrinya sendiri. Ya, istrinya sendiri. ya. Nah, istri saya tidak saya hormati, tapi istri Hmm. orang saya hormati. Sehingga saya jatuh dengan istrinya orang ini yang merupakan pengerja di Wih, tempat di mana saya melayani. Jadi kalau iya, ditanya awalnya, ya awalnya karena saya tidak menghormati iya. istri saya sendiri ini. Sampai di mana Pak Yongki kejatuhannya itu Pak Yongki? Ya, kan orang kan mungkin pertama kan seperti mungkin jatuh cinta seperti itu, mungkin ada kedekatan gitu Pak Yongki. Ya, kalau bagaimananya, karena saya ini kan melanggar etika pelayanan. Mhm. Ya, karena memang sebetulnya pria itu kan harus melayani pria, Mhm. wanita terus Melayani melayani wanita. wanita. Nah, ketika saya merendahkan, meremehkan istri saya, dalam penggembalaan itu ada wanita-wanita yang bermasalah dan mereka saya yang melayani. Saya menganggap istri saya itu nggak becus, nggak bisa Hmm. apa-apa. Nah, itu awal kejatuhan saya. Jadi kemudian saya ngerti dari pertamanya kan sharing-sharing. Oh iya, sharing-sharing. Ya, sharing-sharing kok ya enak dengan wanita yang lain. Lama-lama sering-sering ya. Sering-sering. Jadi ya setelah sering-sering itu terjadilah yang namanya serong-serong. Oh. Ya, jadi disitulah yang pertama karena tidak menghormati Mhm. istri, tidak bisa mengasihi istri, tidak bisa menerima istri dengan segala kelebihan
dan kekurangannya. Yang kedua, melanggar etika pelayanan, bahkan itu sudah ditulis di Alkitab, bahwa istri atau wanita kalau ada masalah, pulang ke rumah, cari suamimu. Kalau suamimu nggak bisa melayani, tidak bisa memberikan jawab, carilah wanita yang lebih dewasa rohaninya. Ya, dan saya ini sok, ya, saya melayani itu, saya pikir saya ini kuat. Ternyata nggak ada orang yang kuat dan tahan terhadap yang namanya godaan dosa. Maka itu setiap pria harus terus berjaga-jaga supaya tidak jatuh di dalam dosa. Walaupun sudah dalam pelayanan ya Pak Yongki ya? Oh iya, karena dosa itu kan tidak memandang siapa yang pelayanan dan siapa yang tidak pelayanan. Daud aja yang tulis di Alkitab jatuh ya Pak Yongki ya? Daud saja bisa jatuh, ya kan? Dan kita juga melihat hamba-hamba Tuhan yang terkenal baik di Indonesia maupun di luar negeri juga bisa jatuh. Jadi nggak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa. Iya. Nah sekarang kita bicara Pak Yongki. Ketika Pak Yongki jatuh kan pasti ada namanya akibat-akibat daripada dosa itu kan. Karena dosa itu memang pertama nikmat. Tapi setelah kita melakukan dan ada sesuatu yang dampak yang negatif, dampak buruk itu dari dosa itu Pak Yongki. Iya. Jadi dosa itu ya memang betul, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hartono maupun dikatakan oleh Alkitab, yang namanya dosa itu nikmat. Ya. Tapi nikmat itu kan nikmat pada awalnya saja. Di Amsal dituliskan di dalam kitab Amsal, ya setelah itu yang namanya dosa itu selalu akan membawa kepada maut dan kebinasaan. Nah, kalau dosa itu tidak nikmat, tentu tidak ada orang yang mau berbuat dosa. Ya kan, kalau berbuat dosa itu misalnya seperti orang kesetrum, ya, kesetrum listrik, pasti nggak ada orang yang mau berbuat dosa. Karena dosa itu godaannya sedemikian rupa. Dosa ini kan dalangnya iblis, ya, dan iblis tidak akan memberitahukan kepada kita seluruh kebenaran. Yang dikasih tahu kan separuh kebenaran atau sebagian kebenaran. Iblis tidak akan pernah mengingatkan kita kalau kamu berdosa, ya kan, nanti upahnya maut. Itu enggak, ya kan? Padahal Alkitab kan sudah jelas menulis seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah saya hidup di dalam dosa, saya ini semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa saya diberkati oleh Tuhan? Saya semakin diberkati oleh Tuhan lebih dari tahun-tahun sebelum saya selingkuh, sebelum saya berdosa. Nah, mengapa? Karena saya sedang menuai apa yang saya tabur sebelum saya jatuh di dalam dosa. Ya, sehingga orang-orang juga istri saya heran-heran mereka, ya kan? Kok bisa ya? Ini orang hidup dalam dosa, tapi hidupnya makin jaya, makin makmur, makin bahagia, makin diberkati, ya. Jalan-jalan ke sana, ke sini, kok nggak ada hal yang jelek, musibah apa terjadi, ya kan? Nah, itu karena sekali lagi, karena saya sedang menuai daripada apa yang saya tabur sebelum saya jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Kalau saya naburnya baik, ya, naburnya yang berkenan di hadapan Tuhan, tentu saya menuai apa yang baik dan dikenan oleh Tuhan. Tetapi waktu saya dalam perselingkuhan, ya kita tahu kan, taburannya adalah taburan yang jelek. Ya kan, taburan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa yang saya tuai setelah di dalam dosa dan perselingkuhan, yaitu dosa selalu membawa kita melorot. Dosa itu selalu membawa kita ke bawah. Dosa itu selalu menarik kita ke bawah. Orang yang dekat sama Tuhan itu akan naik ke atas, tapi orang yang jauh dari Tuhan dan hidup dalam dosa akan turun semakin ke bawah. Seperti apa turunnya Pak Yongki? Mungkin Pak Yongki bisa menceritakan akibatnya. Iya. Nah, setelah tahun-tahun saya selingkuh, ingat ya, yang namanya semua peristiwa itu ada yang namanya bulan madu.
Ya, jadi pernikahan juga ada bulan madu, termasuk perselingkuhan juga Perselingkuhan, bulan madu. ada bulan madu. Setelah madunya habis, ya kan, kita kan menghadapi kenyataan dalam hidup ini. Ya, jadi apa yang terjadi dalam hidup saya? Karena tadi saya katakan kan taburannya jelek. Akhirnya apa? Kadang saya melorot, uangnya habis, ya kan? Uangnya habis. Setelah uangnya habis, utangnya di mana-mana. Namanya jadi amat sangat jelek, bukan jelek aja, namanya amat sangat jelek, ya kan? Jadi bahan pencemoohan. Saya tidak menyalahkan yang mencemooh, memang karena saya hidup yang nggak benar, ya kan? Aduh, itu keluarga semuanya malu dengan tingkah laku dan perbuatan saya. Ya, setelah mengalami kehancuran secara ekonomi, maka karena saya tidak bertobat, saya mengalami gangguan di dalam kesehatan. Kesehatan, ya. Jadi hari itu saya jadi depresi sekali. Tiap hari itu tidurnya rata-rata cuman sekitar 4 jam. Jadi nggak bisa tidur nyenyak, deep sleep, pules itu nggak bisa. Ya, jadi terus saya ini sakit darah tinggi. Ya, darah tinggi sekali, ya, sampai berapa ya, mungkin 180, Oh, 190, bisa ya, stroke itu. bawahnya tuh, ya, bawahnya sampai 140, dikasih minum obat, dikasih jus, dikasih macam-macam terapi, darahnya itu nggak bisa turun. Terus saya teringat dengan firman Tuhan yang saya pelajari, yang saya khotbahkan, ya. Di dalam kitab Lukas 15 itu kan ada anak bungsu tuh, keluar dari rumah bapaknya, ya kan? Setelah itu akhir daripada hidup anak bungsu itu kan kandas di kandang babi. Mau sampai saking sengsaranya, mau makan makanan babi aja itu nggak boleh. Saya ingat banget dengan firman Tuhan itu. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau stroke, Tuhan. Aku nggak mau hidupku lebih parah dari ini. Sekarang ini udah kapok, Tuhan. Aku mau bertobat. Dan itu terjadi pada tahun keempat dalam perselingkuhan saya. Oh, tahun keempat. Dan akhirnya saya memutuskan hari itu saya pulang ke rumah. Iya. Setelah Anda pulang ke rumah, pasti kan respon biasanya istri akan memaki-maki, akan menyalahin gitu ya atas kesalahan Pak Yongki. Itu bagaimana responnya Pak Yongki? Jadi yang hebatnya saya ini memiliki istri yang luar biasa. Ya, jadi waktu saya selingkuh itu 6 bulan pertama istri saya itu depresi berat. Ya, depresi berat sampai dia mau gila gitu. Jadi kemana-mana istri saya tuh saking depresinya, kemana-mana istri saya ini membawa koper besar, ya, koper yang kalau ada ukuran mungkin small, medium, large, extra large. Istri saya pakai koper yang extra large itu, ditarik di jalan-jalan itu tanpa tahu tujuannya mau pergi kemana. Sampai satu kali mau ditabrak sama mobil kan, mobilnya berhenti, Bu, kalau mau mati jangan di sini, ya kan, jangan di jalan, nanti sopir yang nabrak ini bisa dipenjara, ya kan. Dan kemudian istri saya antara sadar atau tidak sadar, dan kemudian memutuskan untuk bunuh diri. Nah, ya, sebelum istri saya bunuh diri, ditelepon sama anak saya, ya, anak saya laki-laki, karena kami tinggal di kota yang berbeda. Anak saya bilang, Mama, jangan mati, Mama. Kami anak-anak membutuhkan Mama. Ya, dan kemudian anak-anak saya kan punya 2 anak, 1 laki, anak perempuan. Yang luar biasa, anak-anak saya masih ingat apa yang diajarkan oleh saya sebagai papanya. Ya, dan anak-anak saya mengingatkan mamanya, Ma, percayalah papa pasti pulang, ya kan, keluarga kita pasti dipulihkan. Dan setelah itu papa mertua saya itu yang baptis juga saya. Ya, yang baptis itu juga saya. Dia telepon istri saya, kamu harus jaga kesehatan, kamu harus rawat dirimu sedemikian rupa.
karena papa percaya keluargamu ini pasti dipulihkan. Oh. Nah, setelah itu istri saya punya kekuatan, Oh. ya kan? Dia punya kekuatan, dia bangkit dan dia datang kepada Tuhan, ya. Hmm. Jadi hari-harinya dihabiskan dengan melekat kepada Tuhan. Nah, kita tahu kalau kita pergi ke tokonya Pak Hartono, nih kan Pak Hartono bosnya kemeja, baju-baju, ya kan? Kalau kita datang ke tokonya Pak Hartono, kita akan dapat ketemu sama baju-baju. Kalau kita pergi ke toko roti, kita akan ketemu roti. Iya. Kalau kita datang kepada toko kopi, kita akan dapat kopi. Iya. Tapi kalau datang kepada Tuhan, Mhm. Alkitab bilang nih, ya, Alkitab bilang akan mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru, ya. Jadi Iya. istri saya ini dalam keadaan seperti itu, yang pada mulanya depresi, mau bunuh diri, akhirnya bangkit dan datang kepada Tuhan. Nah, Dan itulah istri saya kekuatannya ya. mendapatkan, ya, dia dapat kekuatan yang luar biasa. Dan dia bilang sama anak-anaknya, "Nak, ayo kita bangkit, kita akan doakan papa, ya, papa memang salah. Ayo kita berdoa, kita lepaskan pengampunan untuk papamu ini." Dan itu tidak mudah. Iya. Tapi tidak mudah artinya bukan tidak bisa, ya. Biasanya yang terjadi kan begini, kalau suami mengkhianati Mhm. istri dan anak-anak, maka biasanya istri sama anak-anak bersatu untuk memusuhi suami atau papa yang Iya, iya, mengkhianati. pada umumnya seperti itu Pak Yongki. Iya. Ya, atau sebaliknya ketika Iya. ada istri yang selingkuh, istri yang berkhianat, maka suami bersama anak-anak bersatu padu untuk memusuhi mamanya atau Iya. memusuhi istri yang berkhianat, ya. Iya. Tapi istri saya luar biasa. Sampai teman-teman itu menjuluki istri saya ini adalah seorang wanita yang berhati emas, ya. Iya. Jadi dia nggak tahu behind semuanya itu, di belakang semuanya itu mendapatkan kekuatan karena Dari Tuhan istri, Yesus ya. ya, dekat sama Tuhan. Jadi hari-harinya dia habiskan untuk nempel sama Tuhan, ya. Dia Oke bukan Pak malah Yongki. jauh, bukan malah murtad. Iya. Nah, setelah itu istri saya dan anak-anak saya melepaskan pengampunan dan dia mulai SMS saya. Iya. Istri saya, anak-anak saya, ya, dia bilang begini, "Sayang, pulanglah ke rumah. Wah, Aku iya. siap menerima kamu apa adanya." Ya kan, anak-anak saya juga disuruh SMS sama istri saya untuk SMS sama papanya ini, ya kan, papanya yang brengsek ini, yang sontoloyo ini kan, "Ayo Pak, pulang Pak, ya, kami siap mengampuni, siap mengasihi papa, Hmm. menerima papa apa adanya." Ya. Mhm. Dan itu dilakukan dari minggu ke minggu, bulan ke Mhm. bulan, tahun ke tahun, sampai genap waktunya 4 tahun. Nah, ketika Mmm. 4 tahun itu saya kepingin bertobat, saya nggak mau hidup ini lebih parah. Nah, kemana pilihannya? Ya, pilihannya ya ke tempat di mana saya bisa diterima. Iya. Dan tempat yang siap pada waktu itu untuk menerima adalah di rumah saya. Karena ada istri dan anak-anak yang siap untuk menerimanya. Oke, ketika pulang Pak Yongki, bagaimana respon mereka? Pertemuan yang mungkin Iya, mereka kaget sekali Pak Hartono. iya, iya. Ya, mengapa kaget? Karena waktu saya pulang nggak ada halilintar, nggak ada petir, nggak Oh. ada hujan bledek, nggak ada badai. Tiba-tiba aja pulang dan saya Oh. bilang saya mau bertobat gitu. Mereka terheran-heran. Kok Tuhan seperti ini cara pulangnya? Nah, mengapa? Mengapa? Karena saya ini putus nyambung dengan wanita yang sama Mmm. selama 3 kali. Ya, jadi yang pertama itu waktu pulang ke rumah kalau nggak salah cuman pulang seminggu. Setelah itu umat lagi balik ke wanita yang sama. Pertobatan yang kedua, ya, bertobat kurang lebih 1 bulan lah di rumah. Dan kemudian setelah itu balik lagi ke Mmm. wanita yang sama ini. Nah, Mhm, oke. kemudian yang ketiga ini, nah itulah akhir daripada perselingkuhan saya. Jadi bertobat untuk selama-lamanya. Dan istri saya serta anak-anak luar biasa, ya. Dia senang sekali
lihat papanya meskipun dalam keadaan kacau balau, nggak punya uang, ya, dalam keadaan sakit, tapi pulang ke rumah itu adalah satu Oke. kemenangan bagi mereka. Apakah Pak Yongki tidak ada rasa kangen terhadap bekas pacarnya itu, bekas selingkuhannya itu? Iya, jadi saya ini waktu pulang ke rumah, ya saya maaf nih ya, Iya. hampir tiap hari itu nangis. Oh. Ya, nangisnya kan macam-macam. Nangis karena mau sakit, nangis karena nggak punya uang, juga campur nangisnya kangen Oh, gitu. nangisnya Kangen kangen? ya sama Iya. perempuan itu. Oh. Sampai setelah nggak tahan ini ya, nggak tahan saya bilang sama istri saya, yang aku kepingin ini apa, aku kepingin nengok selingkuhanku, lihat sebentar. Dan selingkuhan saya itu teman baik istri saya. Oh. Iya. Terus istri saya luar biasa, dia peluk saya, dia bilang, jangan, kamu pasti kuat, kamu pasti bisa. Wow, itu luar biasa. Saya dipeluk oleh istri saya, untung Waduh. saya nggak diambilkan palu atau ulek-ulek dikepruin kepala saya. Ya. Iya iya, Pak Sama, Yongki. ya, sama istri saya dipeluk, dan saya nangis seperti anak kecil nangis di bahu istri saya. Nangis begitu. Terus dibelai-belai lu sama istri saya, Wih, dibelai-belai luar biasa. kepalanya, didoakan, dan itulah saya terus mengalami kemenangan dari hari ke hari. Mengapa? Karena ada istri yang berfungsi seperti firman Tuhan, menolong. Menolong, iya betul ya. Ya, Luar istri saya itu biasa. luar biasa, dia menjadi penolong yang hebat, ya. Jadi dia benar-benar luar biasa. Makanya saya setuju sekali kalau ada orang berkata begini, di balik seorang suami yang Iya, sukses karena ada seorang istri, yaitu istrinya sendiri ya, yang menopang di belakangnya. Ya, iya. dan hari ini kalau saya bisa dipulihkan seperti ini, Iya, itu karena ada pertama karena peranan istri ya. kemurahan Tuhan, yang kedua tentu karena peranan istri saya yang amat sangat besar, ya, Iya. luar biasa, Luar ya. biasa Pak Yongki. Nah ini Pak Yongki, ketika orang jatuh dari dalam dosa untuk mengalami pemulihan itu kan perlu mentor gitu ya. Iya, Nah ketika pada saat itu Pak Yongki walaupun seorang gembala gitu ya, tapi kan orang jatuh itu kan lemah Pak Yongki. Nah iya benar. bagaimana Pak Yongki itu dengan tidak adanya pekerjaan, nggak ada uang, mengalami kemerosotan, siapa yang mentor pada saat itu? Iya, jadi Apakah waktu itu saya kan di rumah nih. Sudah di rumah kan tidak tahu mau mengapa-ngapain, seperti orang yang baru keluar rumah sakit, sakit parah ya. mhm, Sakit parah. Jadi frustrasi seperti nggak punya masa depan, mau kerja, mau melangkah apa-apa itu nggak bisa. Itu saya mhm. kalau nggak salah ada di rumah sebagai pengangguran yang nggak punya masa depan itu kurang lebih sekitar 6-7 bulan. Oh cukup Saya lama ada di, ya? ya, sampai satu kali ada seorang bapak, ya, Mhm, bapak ini ternyata punya anak perempuan. Anak perempuannya ini teman sekelas dengan anak perempuan saya. iya. Ya, rupanya anak perempuan saya cerita nih, curhat sama temen ceweknya juga, bahwa papanya ini selingkuh dan sekarang pulang ke rumah begini begitu bla bla bla. Nah, temennya ini cerita sama papanya. Papanya ini pendeta dan pembicara camp pria, Mmm, ya. Nah, kemudian papanya ini datang ke rumah saya memperkenalkan diri. Oh, perkenalkan, nama saya ini, saya bapaknya si Anu, ya. Saya mau ngajak Pak Yongki untuk ikut retret, ya. Saya bilang, berapa biayanya Pak? Ya kan, dia bilang, oh ini nggak pakai biaya, ya kan. Oh ya maaf, kenapa saya tanya biaya? Karena saya nggak punya uang Pak, ya kan. Dia bilang, nggak pakai biaya, ya. Yang penting Bapak ini bisa enggak? Kalau Bapak bisa, besok saya jemput. oh Kemudian saya dijemput. tanya sama istri saya, ya kan. Istri saya bilang, iya ikut aja, gitu. Saya nggak tahu dibalik semuanya itu bagaimana, dan akhirnya saya ikut. Nah Ya, saya setelah ikut ikut ke acara camp pria itu, retret pria itu, dan di situ saya benar-benar sangat ditolong ya, mmm, bagaimana bisa menjadi pria yang pulih, pria pulih. yang disembuhkan ya. Wah, pulang dari camp itu saya senang sekali,
dan sangat bersemangat, ya. Dan karena saya ini menganggur, nggak punya kerjaan, nggak punya masa depan, maka waktu di camp kan diumumkan, nanti bulan depan ada camp lagi. Yang sudah ikut, silahkan ikut, tapi menjadi fasilitator. Dan karena saya nganggur, nggak punya uang, ya paling seneng ikut camp. Sehingga saya ikut camp itu, ya hampir setiap bulan saya ikut camp. Jadi saya mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, dan di situ benar-benar sangat menolong saya. Ya, salah satunya kan diajarkan begini, salah satunya bahwa kasih itu harus ditaruh pada kehendak, jangan pada perasaan. Karena perasaan itu kan gampang berubah-ubah, perasaan itu gampang menipu, ya. Jadi mengasihi ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi soal mau atau tidak mau. Yang kedua diajarkan bahwa setiap hari kamu harus berbicara, mengatakan kepada istrimu bahwa kamu adalah hadiah yang terindah daripada Tuhan yang diberikan kepadamu, ya kan, yang diberikan kepadaku, dan kamu mesti berkata, aku cinta padamu. Ya, wah itu saya praktekkan. Ya, saya praktekkan. Saya baca catatan, ya kan, kemudian saya bilang sama istri saya, istriku, kamu adalah hadiah yang terindah dari Tuhan yang diberikan kepadaku, dan aku cinta padamu. Wah, istri saya senyum-senyum karena baca catatan, ya kan, belum bisa keluar dari dalam hati. Tapi saya mau melakukan itu, ya. Berulang-ulang Lama-lama, ya. berulang-ulang, lama-lama saya ini kan pulang bukan karena cinta lagi kepada istri saya, tapi pulang karena saya nggak mau lebih menderita, ya. Iya kan, saya nggak mau lebih parah, saya nggak mau lebih stroke, ya kan, saya nggak mau hal yang lebih buruk lagi. Tapi setelah saya mempraktekkan itu, ya, saya kemudian bisa timbul rasa cinta kembali kepada istri saya. Nah, Alkitab kan memang mengajarkan mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Alkitab juga bilang bahwa lidah kita ini kan seperti kemudi kapal, ya. Meskipun kapalnya besar, itu sangat ditentukan oleh kemudi. Kapalnya itu mau sampai ke Nusa Kambangan atau ke Nusa Dua Bali, itu kan tergantung kemudinya itu. Ya, ketika saya berkata terus kepada istri saya, I love you, aku cinta padamu, ya kan? Itu bisa timbul lagi perasaan cinta, kemudian bisa mengasihi istri saya kembali, dan istri saya luar biasa, ya. Ketika saya mulai dipulihkan, dia terus mendampingi saya. Oh gitu, luar biasa. Berarti kebahagiaannya itu lebih dari yang sebelumnya ya Pak ya? Iya. Anda mengalaminya. Iya, saya mengalami ini luar biasa karena saya memang mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Ya, apa yang saya terima dari pelajaran-pelajaran firman Tuhan di camp pria itu. Oh, Ya. luar biasa. Jadi ketika saya mulai praktekkan itu, saya mengalami percepatan. Ada orang yang bilang begini, oh kalau kayak Pak Yongki ini paling cepat bisa pulihnya 7 tahun lah, ya. Karena ada kemungkinan nanti jatuh lagi. Ya, tapi saya puji Tuhan, saya dalam tempo 2 tahun itu Tuhan pulihkan. Ya, bahkan saya di TFT, Train for the Trainer, saya diangkat menjadi salah satu pembicara camp pria itu. Ya, dan saya juga dipercaya untuk mengasuh acara radio. Di salah Surabaya. Satu radio. Ya, dan saya buka-bukaan kan di radio ini bersama istri saya tanpa ada yang saya tutup-tutupi, dan bahkan saya juga diangkat menjadi pembicara juga, ya, di gereja yang cukup besar itu. Ini ngomong-ngomong Pak Yongki ya, banyak pria ini kan kalau udah terikat dengan dosa, apalagi dengan perselingkuhan itu semakin menjadi-jadi, bahkan lupa gitu ya. Bahkan dia bisa menikmati gitu ya. Nah mungkin Pak Yongki bisa mengajak pria-pria yang mungkin masih ada keterikatan dalam hal seperti itu.
Iya. Ya, maka itu saya pesan kepada pria-pria Ya, yang sedang mengikuti siaran ini, ayo kembali kepada Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Jangan pernah kita merasa dosa kita itu terlalu besar dan tidak bisa diampuni. Seperti saya, ketika saya datang kembali kepada Tuhan, mencintai istri saya kembali, mencintai anak-anak saya kembali, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup saya dan keluarga saya dipulihkan semuanya. Termasuk nama baik saya dipulihkan. Keuangan, ekonomi, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Pelayanan saya diangkat, dipromosikan oleh Tuhan luar biasa. Sehingga hari ini sudah 13 tahun saya ada di kota New York, kota yang besar ini, untuk melayani dan menggembalakan gereja Tuhan di kota ini. Maka itu kepada para pria, ayo tinggalkan dosa itu. Ya, sekali lagi kepada para pria-prianya Tuhan, tinggalkan dosa itu. Sebab ujung daripada dosa itu, kalau kita nggak mau bertobat, kita akan mengalami maut. Kesehatan kita pasti satu saat akan mengalami maut. Keuangan kita pasti akan mengalami maut. Tinggal tunggu waktunya. Maka itu mumpung keadaan kita tidak menjadi lebih buruk, sekali lagi, ayo pria-pria, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan sudah siap untuk menunggu dan memulihkan kita. wah, Istri luar biasa. dan anak-anak kita di rumah sedang menanti kita pulang. Mari tanggalkan gengsi, tanggalkan kesombongan, tanggalkan keangkuhan. Dengan rendah hati, datang kepada Tuhan. Alkitab bilang, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Saya percaya kalau saya dan banyak pria-pria dipulihkan, Pak Hartono dipulihkan, saya mengenal banyak keluarga dipulihkan, maka para pria yang ada dan sedang menonton siaran ini, percayalah, Anda ini juga pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan pulihkan. Ya, amin. pria-prianya Tuhan, sesuai dengan ajaan daripada Pastor Yongki, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita tidak perlu harus mengalami hal yang buruk, karena pria itu lebih banyak kalau dia mengalami hal yang buruk baru dia datang dan bertobat. Tapi biarkan ini sesuatu yang indah, hikmat yang kita ambil, bahwa sebesar apapun dosa kita, segagal apapun, mari kita kembali kepada Tuhan. Terima kasih para prianya Tuhan. Tuhan memberkati.